Pagi Bu Ivon. Halo. Ibu. Iya pagi. Ini udah jam 5 ya. Iya. Mungkin bisa kita mulai aja kali nanti saya PAW-nya. Oh, iya. Layari. Sebentar Bu. Layari. Atau mau ditunggu tak berapa menit lagi tak Bu Ivon? Iya nggak apa-apa. Iya ditunggu ya. Ya sampai Jam jam 15. 5 ya. 10 ya. Hah? Kakean Bu. 5 Loh, lewat enggak, 5. jam 5 lebih 10 gitu. 8 menit lagi. Nggak usah 5 lewat 5. Iya wis. Oke. Pagi Oma. Pagi Bu Vivi. Vivi. Pagi Oma. Pagi. Ya, mungkin bisa dimulai. Bu Vivi bisa backup PAW ya, Bu? Halo. Oh ya dah. Ya udah anu aja Bu Ivon. Backup aja. Halo? Iya. Iya. Halo Bu Vivi. Bu Vivi ada ya Pak Indrawan? Iya. Iya, bisa backup PAW ya? Bentar. Ya. Bentar, Bu Ivon. Halo Bu, anu Loisa ya bangun Loisa. Oke. Oke. Sebentar. Doa saya enggak apa-apa Bu. Oke. Shalom, selamat pagi saudara-saudara kasih. Bahagia bisa berjumpa lagi di pagi hari ini di doa pagi. Sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam. Hingga kami pagi hari ini bangun dengan badan yang sehat. Dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersehati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Membawa kami semakin hari semakin intim melekat erat kepadamu Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Yang setiap hari selalu Engkau bersama kami Tuhan Yesus. Tuntun kami di sepanjang hari ini Tuhan.
Dan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Doa pagi hari ini Tuhan. Kau lindungi kami, Kau pagari kami, Kau tutupi kami dengan kuasa kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dan berkati teman-teman yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih karunia-Mu damai sejahtera selalu melingkupi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Vi. Oke, ya kita mau bersama-sama naikkan pujian. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat untuk kami bisa datang kepada Engkau Tuhan, menyembah Engkau, memuji, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami akan memberkati kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami akan mencurahkan Tuhan kuasa dan mujizat Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong. Engkau berbicara buat setiap kami semua yang hadir pagi hari ini. Dan Engkau mengurapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Juga Engkau berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Firman pagi hari ini akan disampaikan Pak Indrawan. Silakan Pak Indrawan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali di dalam kitab Mazmur 86 ya. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, doa orang yang percaya. Mazmur 86 saya akan membacakan sebagai ayat pembukanya. Mazmur 86 ayat yang ke-5. Ya. Bisa minta tolong salah satu membacakan. Ya, baik Pak. Mazmur 86 ayat yang ke-5. 86 ayat ke-5 adalah sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Ya, puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu punya satu pengalaman, maksud saya Daud ya. Ini adalah doa Daud. Daud punya satu pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan Daud itu sungguh-sungguh kalau dia berdoa itu dia minta tolongnya itu sama seperti minta tolong kepada ayahnya. Ya. Bapak Ibu, sebagai satu ilustrasi ya, ada seorang yang dia itu luar biasa. Dia seorang akrobatik ya, dimana waktu dia melakukan aksinya itu ditonton oleh banyak orang ya. Dia bisa berdiri di atas seutas tali ya, yang mana seutas tali itu diikat di satu tempat yang tinggi ya. Nah, satu ketika si akrobatik ini dia ingin mengadakan satu pertunjukan ya. Dia mau nyeberangi satu buah jurang ya, yang mana jurang itu dihubungkan dengan seutas tali. Terus kemudian dia jalan di atas tali itu tanpa pengaman ya. Dia jalan dari ujung ke ujung itu ya. Terus kemudian dia kembali lagi ya dengan selamat. Dan semua orang yang melihatnya itu tepuk tangan ya. Mereka sangat kagum atas keberanian dari seorang akrobatik ini. Kemudian bapak ini dia ngomong ya, kalian percaya enggak kalau saya bisa nyebrang lagi, bukan cuma saya sendiri, tapi dengan seorang yang saya gendong ya, yang berdiri di atas pundak saya ya.
semua orang yang menonton itu ngomong kami percaya ya. Terus kemudian mereka tepuk tangan ya. Semua orang sangat mengagumi dan mereka percaya bahwa orang ini bisa ya. Terus kemudian kalau gitu dia menantang ya. Boleh, maksudnya siapa di antara kalian yang percaya yang tadi sudah tepuk tangan itu berani untuk saya gendong ya, untuk bisa nyebrang jurang ini ya. Kemudian setelah dia ngomong seperti itu, ternyata nggak ada satupun yang berani ya. Loh, si bapak ini tanya, loh, kan kalian semua kan percaya ya, tadi ngomong kalau kalian percaya saya bisa menyeberang ini dengan menggendong ya. Kenapa kok sekarang tidak ada yang mau ikut saya? Nah, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki ya, dia maju ke depan dan dia mau ya untuk digendong bapak ini untuk nyebrang di seutas tali itu. Nah, terus kemudian seorang anak laki-laki ini naik di atas bahunya bapaknya, dan bapaknya ini bisa menyeberang di jurang itu dengan seutas tali, pergi dan pulang ya dengan selamat. Dan semua orang kagum ya atas keberaniannya meskipun tidak memakai pengaman. Dan setelah itu ditanya, ternyata siapa anak ini? Anak ini ternyata anak kandungnya bapak ini ya. Kenapa kok anak ini bisa tidak takut untuk nyebrang ini ya? Karena dia ini punya satu hubungan yang baik dengan bapaknya. Dia tahu bahwa bapaknya itu bisa dan diajak berlatih bolak-balik ya. Makanya dia percaya dan dia tahu bahwa bapaknya ini pasti bisa. Nah, ini satu ilustrasi ini menjadi satu gambaran ya, bahwa kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, pada saat hari-hari yang sulit yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, kita akan segera percaya ya bahwa Tuhan itu bisa menolong kita ya. Karena kita tahu bahwa di hari-hari yang lalu Tuhan sudah pernah menolong kita, dan di hari ini pun pada saat kita menghadapi kesulitan yang sama, kesulitan yang mungkin lebih berat, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup ya menolong kita. Kita akan lihat di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 4 ya. Di sini kita lihat kerendahan hati dari Daud pada saat dia berdoa. Saya akan membacakannya ya. Ayat pertama dan sampai dengan yang keempat. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadaku. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu ini bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Di sini Daud memulai doanya dengan segala kerendahan hati. Dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa aku ini sengsara dan miskin ya. Dia merasa meskipun Daud itu adalah seorang raja ya, tapi di hadapan Tuhan dia merasa bahwa dia itu tidak ada apa-apanya ya. Dia itu seperti setitik debu ya, yang tidak punya kekuatan apapun ya untuk menghadapi segala masalahnya. Daud pernah curhat sama Tuhan ya, bahwa Tuhan, musuhku itu lebih banyak dari rambut di atas kepalaku ya. Bagaimana aku ini bisa bertahan kalau tanpa Tuhan? Dia merasa dia tidak bisa ya kalau tanpa Tuhan menghadapi segala masalahnya. Dan dia tahu bahwa yang memelihara dia, yang menjaga dia supaya tidak kena malapetaka itu Tuhan.
Dan dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong, Tuhan itu akan Tuhan akan menjawab doanya. Sama seperti pada seorang pasien yang kalau dia itu sakit ya, dia harus percaya pada dokternya. Waktu seorang yang mungkin menjalani operasi ya, dia harus percaya bahwa dokternya ini bisa menolong dia ya. Dan dia mempercayakan hidupnya kepada sang dokter dan perawatnya. Demikian juga kita juga harus mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan sebagai sang penebus kita, sebagai seorang yang bisa menolong menyembuhkan kita dari sakit. Mungkin saat-saat ini kita menghadapi sakit penyakit, mari kita sama-sama mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang hidup dan dia sanggup menolong kita ya. Meskipun kelihatannya sulit ya, kelihatannya apa yang kita hadapi ini sesuatu yang sukar ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Ya, ini perlu kita sama-sama merenungkan ya. Bagaimana Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Kita lihat di Mazmur 86 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 ya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Yang 6, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Puji Tuhan ya. Di sini kita lihat Daud itu percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, murah hati, dan setia. Dia pasti akan menjawab segala seruan doanya. Nah, pada saat kita berdoa ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru-seru pada Tuhan. Kita tahu ya bahwa hari-hari ini mungkin nggak mudah ya kita menghadapi kenaikan harga barang-barang pokok ya. Sementara mungkin penghasilan kita belum bertambah ya, tapi kebutuhan kita atau segala pengeluaran kita mungkin semakin bertambah. Harga barang-barang bertambah mahal ya. Tapi kita mau belajar percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup memelihara kita ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia pasti akan menolong kita, dia pasti akan memberikan yang terbaik. Sama seperti seorang anak yang percaya bahwa ayahnya itu bisa mencukupi segala kebutuhannya ya. Kalau seorang anak kecil, kalau dia sekolah ya, dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya cari uang untuk dia bisa sekolah. Karena dia percaya bahwa ayahnya, orang tuanya bisa sanggup membiayai dia ya. Dia sekolah mungkin dengan hati yang penuh dengan sukacita ya. Sementara kedua orang tuanya itu banting tulang untuk bekerja untuk mencukupi segala kebutuhannya. Mari kita sama-sama percaya pada Tuhan ya, bahwa Tuhan sanggup. Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan itu sanggup memberikan, mencukupi segala kebutuhan kita ya. Filipi 4 ayat yang ke-19 ya. Allahku itu akan mencukupi segala kebutuhanku ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terus kemudian kita lanjut
di ayat yang ke-8 sampai 10, Mazmur 86. Tidak ada yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri sajalah Allah. Jadi di sini Daud itu selalu ingin memuji-muji Tuhan ya, selalu ingin menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan itu senang ya bahwa kita itu memuji Dia karena Dia memang layak untuk dipuji dan disembah. Dan Daud itu tahu ya bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita ya. Tidak ada yang bisa melakukan perbuatan ajaib seperti Allah kita. Karena itu Dia itu patut disembah, patut dipuji, dan Dia tahu ya bahwa pada saat Dia memuji Tuhan, pada saat Dia menyembah Tuhan, Tuhan itu hadir dan Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu memberkati Daud ya. Daud tidak pernah mengalami kekurangannya. Dalam ayat firman Tuhan diceritakan ya, Daud itu tidak pernah ya menjumpai bahwa orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya itu meminta-minta roti. Dia merasa bahwa Daud itu merasa bahwa orang benar itu pasti akan dipelihara Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Orang benar itu pasti akan mengalami yang namanya pertolongan, mengalami yang namanya keajaiban yang dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini Daud mengajar kita ya, supaya kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia sanggup menjawab doa Bapak Ibu ya. Dia sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Asal kita percaya, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita membuang segala dosa, segala macam yang mendukakan hati Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 ayat sampai 2 di situ diceritakan bahwa yang menjadi pemisah antara engkau dan aku itu adalah dosa ya, dosa kita. Yang membuat Tuhan tidak bisa menolong kita itu karena kesalahan kita ya Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan itu tidak sanggup ya, tapi karena dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari kita pagi hari ini diingatkan kembali ya. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau memperbaiki apa-apa yang masih keliru di dalam hidup kita. Kita mau belajar mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat. Berbalik dari segala hal yang keliru ya Bapak Ibu. Ya, karena waktunya habis. Ya, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua ya, supaya kita hidup selalu di dalam doa ya, dan doa ini menjadi lifestyle ya, gaya hidup kita seperti nafas ya. Kalau kita doa itu sama seperti kita sedang bernafas ya, dan ini adalah satu hal yang indah di hadapan Tuhan ya. Puji Tuhan, semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke Bu Ivon. Terima kasih. Terima kasih Pak Indrawan. Tuhan itu hidup. Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Seumpama doa kita belum dikabulkan, berarti doa kita kurang ngonto ya. Seperti pernah saya ceritakan ya, seperti pengamen ya. Kalau pengamen kalau suaranya enak, pasti kita suruh lama, ya toh. Tapi kalau enggak enak, pasti kasih uang cepet-cepetan. Sama seperti Tuhan kita, Bapak kita. Kalau
suara kita tidak enak, berarti Tuhan menginginkan ini seumpama doa kita. Doa kita kalau suara kita kalau tidak enak ya, berarti Tuhan mau kita lebih giat lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan. Maka Bapak kita yang ada di surga itu mendengarnya itu, wah ini anakku suaranya enak, pasti dikabulkan. Nah, kalau belum enak, coba lagi. Berarti Bapak kita meminta kita itu ya untuk semakin intim dan semakin erat. Nah, terima kasih Pak Indrawan untuk firman yang di pagi ini yang membuat kita sadar bahwa doa adalah nafas hidup kita ya. Doa itu hubungan kita antara Bapa dan Anak. Terima kasih untuk firman-Nya yang menguatkan ya untuk pegangan di sepanjang hari ini. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Bu Ana. Bu Ana bisa berdoa bagi bangsa dan negara, Bu. Ya, bisa, Bu Ivon. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Ya, mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah membangunkan kami dengan badan yang sehat. Engkau sudah memberkati kami dengan renungan firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, firman-Mu tertanam dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Kau berkati bangsa ini Tuhan, dengan pemimpin yang sudah terpilih Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, roh yang takut akan Engkau, sehingga bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, dari pemimpin yang sebelumnya Bapa. Kau juga berkati seluruh jajaran yang sudah terbentuk Tuhan, biarlah bekerja dengan semaksimal mungkin, sehingga bangsa ini lebih hari, lebih dibawa ke pembaruan Tuhan. Perbaikan demi perbaikan akan terjadi Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan keamanan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendirian campur tangan Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang digumulkan oleh bangsa ini, semuanya bisa terjawab lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Saya silakan ke Ronald. Ya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit ya. Silakan. Mbak Eri, Ya, selamat pagi Pak Ronald. ya kok nggak bisa masuk Pak Eri? Iya, Coba Pak diulangi lagi Pak. Ini oke. Ya,
banyak libur Pak, mulai minggu
Pagi. Pagi. Ya, Pagi. Selamat semuanya. pagi semua. Iya, pagi Pak Selamat Heri. pagi Pak Yusuf. Sudah kelihatan ganteng ini Mana Pak pagi-pagi. Yusuf ini nggak hadir Pak Yusuf ini. Ini suaranya Pak Erik di mana ini? Ya, pagi Pak Heri. Ya. Pak Heri, Ibu gimana Pak? Wah, ya Ibu ini gimana? progresnya cukup bagus. Ya, mulai kemarin itu makannya bisa sudah mulai 25% lah untuk Wow, makan. Puji puji Ya, Tuhan. Iya, puji sebelumnya Tuhan. kan susah sekali makan gitu. Paling 5% sebelumnya untuk Oh, sekarang sudah. sudah 25% bisa makan. Terus Saya puji Tuhan Pak. Berarti progresnya semakin baik ya. ya ini puji Tuhan. Tidurnya juga sudah semakin baik. Wah, puji Tuhan ini. Puji Tuhan. Ha-ha. Ya, Puji Tuhan Pak. Ha-ha. Ya, ya. ya. Terima Kita kasih doakan untuk terus. doa-doanya ya. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Kita Yuk. doakan terus ya. Kita dalam doa. Ya. Kita yel-yel dulu yuk. Oke Bu Ivon. Ya. Semua Pak Titus. Cik Suang, open. Pak Titus. Okrek. Masih sembunyi itu Pak Titus. Pak Titus lagi beli ayam. Oke. Pak Titus di jalan ta? Beli ayam. Pak Titus. Pak Titus di Ya. jalan. Iya. Ya, jalan. Oh, di jalan. Ya, oke. Nah, mari kita yel-yel dulu. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Keep on praying. Terima kasih. Doa penutup. Saya bisa minta tolong. Pak Ronald bisa ya? Oh saya ya Bu Ivon ya. Iya. Agak Iya. jelas. Suaranya tadi agak tabrakan. Enggak jelas Pak. Saya pikir tadi Bu Ana. Enggak, wis. Pak Ronald aja. Ya, mari kita satukan hati. Kita berdoa ya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bertahta di bumi dan di surga. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Bahkan kami sharing, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan di dalam setiap persoalan, setiap masalah kami, setiap pergumulan kami, Tuhan hadir di atas segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap masalah kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah kami. Karena kami hanya berharap kepadamu, kami tidak berharap kepada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jikalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan, kami bawa ke dalam nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, bahkan yang memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas semua kebaikan Tuhan, semua kasih setia Tuhan, semua pertolongan Tuhan, semua pengorbanan Tuhan yang sudah mengorbankan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari-hari kami Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati kami dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, Tuhan Yesus Engkau campur tangan. Tuhan Yesus Engkau buat berhasil dan beruntung 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga lumbung-lumbung kami boleh terpenuhi melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, hari-hari kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Oke, memberkati. terima kasih semua. Tuhan memberkati.
Pak Heri. Ya, saya tutup ya. Terus